Saudara dan saudariku yang kekasih, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, pelajaran kita telah sampai pada soal nomor 203. Bagaimanakah kita dapat mengenali aktivitas Roh Kudus? Aktivitas Roh Kudus menjadi jelas di dalam Allah menjadi manusia, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang datang kepada Maria, sebagaimana tertulis di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 35, di mana oleh karenanya Maria menjadi mengandung. Kita juga mengenali aktivitas Roh Kudus di dalam Ia mengaruniakan kepada manusia pengetahuan kebenaran ilahi, yaitu penyataan-penyataan dan wawasan-wawasan. Mengenai ini Yesus berkata sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dengan cara inilah bahwa kita saat ini mengalami aktivitas Roh Kudus di dalam khotbah, khususnya di mana Ia menjaga janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu tetap hidup. Para rasul menggenapi tugas mereka karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebagaimana dalam Yohanes 20 ayat 22 tertulis yang demikian. Dan sesudah Yesus berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." 204. Apakah itu karunia Roh Kudus? Suatu pembedaan harus dibuat antara Roh Kudus sebagai pribadi Allah dan Roh Kudus sebagai suatu karunia Allah. Roh Kudus sebagai suatu karunia Allah adalah suatu kuasa yang berasal dari Allah Tritunggal. Orang-orang percaya yang menerima karunia ini pada saat yang sama dipenuhi dengan kasih Allah. Orang-orang yang dibaptis yang menerima karunia Allah, dengan demikian juga mereka menerima keanaan di dalam Allah. 205. Bagaimanakah seseorang menerima karunia Roh Kudus? Karunia Roh Kudus diberikan oleh Allah melalui tumpangan tangan dan doa seorang rasul. Ini ditunjukkan misalnya dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Samaria. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 17 yang demikian. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, edisi kali ini kembali kita belajar tentang pengenalan kita akan aktivitas Roh Kudus. Awalnya kita ditunjukkan bagaimana Roh Kudus hadir kepada Maria, yang kemudian menjadi nyata di hadapan manusia dalam diri Yesus Kristus yang dilahirkan olehnya. Roh Kudus tetaplah Allah. Ia sama sekali tidak bergantung kepada Maria, melainkan justru Marialah yang tunduk kepada Roh Kudus.
Ini diungkapkannya di dalam Lukas 1 ayat 38 yang demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kini menjadi jelas bahwa secara jasmani Yesus diperanakkan oleh Maria. Namun dari dimensi rohani, Maria tunduk kepada Roh Kudus. Dalam peristiwa yang lain, Yesus berkuasa mengaruniakan Roh Kudus kepada para rasul. Roh Kudus ini dikaruniakan melalui embusan nafasnya. Ini adalah tindakan yang terlihat yang dapat disaksikan oleh semua yang hadir pada waktu itu. Namun dari sisi yang tidak tampak, karunia Roh Kudus hanya bisa dikenali dengan iman. Mereka yang percaya bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan kepada para rasul dapat melihat kepada kenyataan bahwa gereja Kristus ada, bertumbuh dan terus melayani di dalam jawatan rasul dengan kuasa untuk mengajarkan Injil, untuk mengampuni dosa-dosa, dan untuk mengaruniakan sakramen-sakramen. Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan tetap menyatu dengan Allah Tritunggal. Namun Roh Kudus sebagai karunia kini menyertai jiwa-jiwa yang percaya. Jika kepada para rasul mereka mendapatkannya dengan embusan napas Yesus, maka dalam gereja mula-mula Roh Kudus sebagai karunia Allah disalurkan melalui doa dan tumpangan tangan Rasul Yesus. Itulah sebabnya orang-orang zaman sekarang yang rindu akan karunia Roh Kudus, mereka memberi diri dilahirkan kembali dengan baptisan air dan juga menerima karunia Roh Kudus sebagai sakramen melalui doa dan tumpangan tangan Rasul Yesus yang terus bekerja dan melayani di bumi sesuai amanat Yesus, yaitu sampai kepada akhir zaman. Dalam persekutuan dengan Yesus di dalam rasulnya ini, mereka bersiap menyongsong kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.